teman-teman suara saya? Ya, Sudah, Bu, jelas, Mbak. sudah. Ya, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Mana nih kabarnya nih? Sehat? Sehat, Bu. Luar biasa, Bu. Oke. Sebentar sambil Ibu lihat ya. Apakah sudah ada di dalam kelas semua? Oh, sepertinya sudah ya. Sudah ada semua ini. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk Bu Aulia, bisa memimpin doa? Bisa, Bu. Teman-teman semua, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pertemuan sebelumnya, kita kan sudah belajar tentang jaringan hewan ya, Nak. Ada yang disebut dengan jaringan darah. Nah, di situ kan ada dua komponen tuh. Ada komponen yang cair, ada juga komponen yang padatan. Yang cair, plasma, ya kan? Plasma darah. Yang komponen yang padatan ada 3. Ada yang masih ingat apa saja? Ada 3 komponen yang padatan. Yang disebut dengan sel darah. Ada apa aja itu? Sel darah merah, Bu. Ya, ada sel darah merah. Putih, Bu. Ada apa lagi? Sel darah putih. Trombosit, Bu. Trombosit. Atau apa itu trombosit itu ya? Keping darah, Bu. Darah, Bu. Keping darah. Oke. Nah, itu tadi si padatan dan cairan tadi, plasma dengan trombosit, leukosit, dan eritrosit tadi itu kan masuk ke peredaran darah ya, karena masuk di pembuluh darah. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran nih, Ibu kasih tonton kalian video. Bentar. Ini ada video. Tubuh manusia terganggu atau gangguan yang terjadi sering Dan silahkan diamati videonya. kurang darah, paru-paru, penyakit kulit dan masih banyak lagi. Nih, ada pembuluh darah yang normal. Tuh ada darah yang mengalir. Inilah penyumbatan dalam pembuluh darah. Jika penyumbatan terjadi pada pembuluh utama jantung, maka terjadi serangan jantung. Oke. Tadi ada video. Dari video yang sudah kalian lihat nih, Nak. Apa yang ada dalam video tersebut? Apa yang kalian amati dari video tersebut? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa yang sudah kalian lihat dalam video tersebut? Darah ngalir, Bu. Obat, Bu. Oke, darah mengalir. Tadi ada darah yang mengalir pada pembuluh darah yang normal, ya kan? Yang satunya Ya, ada Bu. penyumbatan, gitu kan? Ada penyumbatan. Nah, berarti ada 2 konteks nih. Ada yang normal dan ada yang terjadi penyumbatan. Misalkan penyumbatan itu terus-menerus terjadi. Nah, apakah peredaran darahnya akan tetap sama seperti yang normal? Apakah akan tetap baik-baik saja? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya, pasti akan terganggu, ya kan? Iya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu, Nak. Tentang gangguan pada sistem peredaran darah.
Nah, gangguan pada sistem peredaran darah ada apa aja sih? Pastinya ada banyak kan ya. Nah, untuk mengetahui itu, nah nih ada wacana. Silahkan kalian cermati dulu. Di sini ada wacana Kementerian Kesehatan RI tahun 2013 menyebutkan bla 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 bla. Silahkan kalian cermati dulu ya. Isi dari wacana itu apa? Penyakit sistem peredaran darah apa saja yang ada dalam wacana tersebut? Ada yang sudah menemukan? Ini Bu, ada hipertensi Bu, darah tinggi. Oh ya, ada hipertensi. Ada lagi mungkin Nak Vio menemukan apa dalam wacana? Jantung koroner, Bu. Oke, ada jantung koroner. Banyak ya yang kalian temukan dari wacana itu. Nah, untuk lebih mengetahui itu, apa sih jantung koroner? Apa sih tadi hipertensi, ya kan yang ditemukan oleh Nak Jumrotul tadi. Kita akan berdiskusi tentang semua itu. Nah, masih ingat kelompok kemarin? Masih, Bu. Kalian berdiskusi ya. Ibu ingatkan dulu. Kemarin kelompok pertama itu ada Nak Ezo, Nak Asriani, sama Nak Cynthia ya. Kelompok duanya ada Herlan, Anissa, dan Jumrotul. Sedangkan kelompok 3 ada Yansah, Dedi, Aulia, dan Tio. Siap, Bu. Sekarang silahkan kalian diskusikan agar kalian lebih tahu nih tentang penyakit-penyakit yang sudah disebutkan dalam wacana tersebut. Nah, dalam diskusi biar terarah, ini Ibu akan share LKPD. LKPD-nya akan Ibu kirimkan ke grup kelas kalian ya. Baik, Bu. Nah, sudah Ibu kirimkan. Silahkan didiskusikan dengan teman kalian satu kelompok sesuai dengan arahan yang ada di LKPD. Itu kan yang pertama ada pertanyaan tuh. Penyakit gangguan peredaran darah Belajar dulu ya. Mari ini bantal, pakai bantal. Ada suara, Bu Tio. Oh iya Bu, Tio, berisik ada Bu. suara, Bu. Berisik. Ada apa yang berisik ini? Saya silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. 5 menit cukup? Cukup, Bu. Oke, baik. Silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Ayo, Ketua kelas. Pak Yansah. Oh, Pak Yansa ya, ketua kelasnya ya. Ketua kelompok, Bu. Oh, ketua kelompok. Aduh. Ibu, saya izin Ya, toilet, gas Ibu. saja kita ini. Oh ya, Nak Izo, silahkan. Nah, silahkan dicermati LKPD-nya. Itu ada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan dijawab sesuai arahannya ya. Yang pertama ada pertanyaan tentang gangguan atau kelainan sistem peredaran darah yang ada di wacana. Berarti yang ada di wacana, apa yang kalian temukan di wacana? Silahkan dituliskan di situ. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa itu? Pengertian, kan? Kalian disuruh menjelaskan penyakit-penyakit atau gangguan yang sudah kalian temukan dalam wacana tadi. Nah, untuk mencari itu, kalian boleh buka sumber, boleh buka buku paketnya, atau boleh buka literatur yang kalian bawa lainnya.
Silakan. Ibu, berarti ini yang ditemukan di wacana ditulis semua ya, Bu, ya? Nggak cuma satu ya, Bu? Nah, yang ditemukan, misalkan kalian menemukan 3, ya silahkan tulis 3. Oh, kelompok saya kok cuma nemu 2, Bu. Ya, silahkan dituliskan 2. Tergantung Oh, masing-masing. siap-siap, Bu. Tapi Oke, Bu. berdasarkan wacana ya. Iya, Ibu. Kelompok kami udah selesai, Bu. Oh, sudah. Sudah. Kelompok Sudah, lain bagaimana? Sudah selesai? sudah Bu, sudah selesai. Oke, baik. Sekarang silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Kelompok siapa dulu nih yang mau presentasi nih? Kelompoknya Najum Rotul mungkin? Boleh, Bu. Oke, silahkan. Yang bagian A ya, dia berdasarkan hasil wacana, gangguan atau kelainan yang kami dapatkan, yaitu yang pertama jantung koroner, kemudian yang kedua gangguan irama jantung atau aritma, yang kemudian gagal jantung, ada hipertensi, dan stroke. Nah, ini lanjut Bu, yang ketiga juga dibacakan ya Bu ya, semuanya ya? Ya, silahkan. Nah ini Bu, stroke itu disebabkan karena pasokan darah yang ke otak yang terganggu Bu. Biasanya orang stroke tuh tidak bisa menggerakkan separuh anggota badannya Bu. Kemudian hipertensi, ini tekanan darah tinggi. Kemudian ada gagal jantung, kerja jantung tidak efisien Bu. Kemudian ada aritmia, yaitu denyut jantung yang tidak teratur. Kemudian ada jantung koroner atau gangguan fungsi jantung karena penyumbatan. Itu Bu yang kami dapatkan hasil wacana yang kami kerjakan tadi Bu. Terima kasih. Oke. Untuk kelompok lain, bagaimana? Sama menemukannya atau ada yang berbeda? Sama Ada Bu, yang mau sama kayak menanggapi? kelompoknya Kak Jumrotul tadi. Jawabannya sama. Ada apa tadi? Ada jantung Jantung koroner, koroner, ya ya. kan? Ada hipertensi, ya kan? Terus ada apa tadi? Aritmia. Nah, bentar. Nah, dari yang sudah kita diskusikan, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah Bu. Sudah Ibu. Nah, gangguan sistem peredaran darah. Tadi kan kalian sudah nemu banyak tuh. Ada yang menemukan dalam wacana ada aritmia, ada yang menemukan hipertensi, ya kan? Nah, sebenarnya gangguan sistem peredaran darah itu dikelompokkan jadi 3. Nah, ada gangguan yang terjadi pada jantung, contohnya ada aritmia, jantung koroner, terus kardiomiopati, ada gagal jantung. Terus ada gangguan yang terjadi pada darah, seperti yang tadi disebutkan ada hipertensi, ya kan? Nanti ada hipertensi, ada hipotensi, ada anemia, ada leukemia. Nah, selain itu, tadi ada Ibu sebutkan ada 3 kelompok, ya kan? Yang pertama gangguan pada jantung, terus ada gangguan pada darahnya. Nah, nanti satunya adalah gangguan yang terjadi pada pembuluh darahnya. Contohnya apa? Ada varises, ada embolus, ada trombus. Nah, Bu, tadi saya tidak menemukan yang tentang itu di wacana. Nah, tapi tadi ada kelompoknya Najum Rotul menemukan stroke, ya kan? Nah, tadi stroke tadi apa, Nak? Hasil studi literatur kalian.
Itu Bu, pasokan darah ke otak itu terganggu Ibu. Jadi seperti itu Bu. Ya, pasokan darah yang ke otak terganggu. Nah, itu terjadi karena ada penyumbatan. Penyumbatan di mana? Di bagian pembuluh darahnya. Jadi sebenarnya itu adalah gangguan ini, nah, penyumbatan embolus. Nah, karena penyumbatan itulah efeknya nanti ke stroke seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Ibu, saya mau tanya. Tadi kan kalau stroke kan disebabkan karena ini Bu ya, apa tadi pembuluh darahnya ya. Yang satunya lagi itu apa Bu? Yang bawah trombolus ya Bu ya, itu apa Bu? Sebenarnya gini, nah, kalau yang embolus itu penyumbatan ya kan. Nah, sumbatan itu dia bisa mecah. Nah, kalau dia sumbatannya itu memecah dan menyumbat tempat lain, itu nanti yang dinamakan dengan trombus seperti itu. Tadi kan ada embolus, Iya. ada trombus gitu kan. Nah, sebelum ini Ibu mau ngecek nih pemahaman kalian benar-benar paham atau tidak. Tapi sebelumnya ada yang bisa membuat kesimpulan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin Naizo bisa membantu Ibu membuat kesimpulan materi hari ini yang sudah kita pelajari. Iya, Ibu. Dari materi yang dipelajari tadi, kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah itu dibagi menjadi 3, Ibu. Yang pertama, gangguan pada jantung. Contohnya itu jantung koroner. Kalau kata Pak Yansah tadi jantung corona, Bu. Apa itu jantung koroner? Ah, dia gurau-guraukan saya tadi, Bu. Kemudian kelainan pada darah tadi, Bu. Ada ini anemia, leukemia, Bu. Kemudian yang ketiga itu pada kelainan pada pembuluh darah yang tadi dicontohkan oleh Bu Jumrotul. Saya tidak bisa nyebutkannya, Bu. Lucu kalau saya nyebutnya, Bu. Oke, jadi ada 3 ya gangguan pada sistem peredaran darah. Ada yang terjadi pada jantung. Tadi contohnya apa tadi? Jantung koroner ya kan? Ada aritmia. Ada juga yang terjadi pada darah. Contohnya apa tadi ya? Yang ditemukan dalam wacana itu hipertensi ya kan? Selain hipertensi ada banyak, ada juga hipotensi, ada anemia, ada talasemia. Itu. Nah, yang ketiga itu yang terjadi pada pembuluh darah. Tadi ada penyumbatan ya kan, ada embolus. Oke, sama trombus. Nah, nih sekarang Ibu mau ngecek, kalian benar-benar paham nggak sih dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, sebentar. Ibu akan share link untuk kalian kerjakan. Kalau yang bisa pakai barcode, silahkan pakai barcode. Ini barcode-nya. Kalau yang tidak bisa, ntar Ibu share di chat room saja ya, linknya. Bentar. Sinyalnya ini. Muter-muter. Nah ini nak, silakan kalian buka Quizizz. Kodenya masukkan itu. Nah ini linknya, Ibu share di chat room. Nah, silakan kalian masuk ke link itu. Di situ nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ibu mau lihat benar nggak kalian sudah paham nih tentang materi pembelajaran hari ini. Oke, bisa diklik. Sudah ada Naizo sudah masuk nih. Yang lain?
Ini Bu, masih loading. Oke, masih loading. Oke, sambil Ibu mulai ya. Yang lain yang belum masuk, silahkan masuk. Nanti waktunya tetap sesuai kalian masuk masing-masing. Kerjakan masing-masing ya. Waktunya 5 menit ya untuk 5 soal saja.
Demiani ya. Oke. Nah, oke, untuk hari ini mungkin Ibu cukupkan sekian. Nah, di rumah silahkan kalian, Ibu kasih tugas nih, kalian siapkan, kalian buat makalah tentang gangguan peredaran darah, gangguan pada sistem peredaran darah, dan cara menanggulanginya, cara mengatasinya. Nanti dikumpul di pertemuan berikutnya ya. Sudah paham tugasnya? Apa tadi? Membuat makalah ya, tentang gangguan pada sistem peredaran darah dan cara mengatasinya. Nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, Bu Rasa, untuk pertemuan kita hari ini cukup. Sampai sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, ada catatan saya di chat ya, Bapak Ibu. Kalau kita terpaksa menggunakan online lagi seperti ini, manfaatkan semua fitur yang bisa kita gunakan ya. Oke, jadi pada saat menjelaskan, apalagi yang tadi ada istilah-istilah yang baru seperti pertanyaan dari siswa, itu juga kan harus kita antisipasi dengan misalnya menggambar atau menulis di papan tulis. Next.